Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas materi tentang statistika, yaitu penyajian data. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Penyajian data yang pertama bisa dalam bentuk tabel. Yang pertama yaitu ada data nilai ulangan matematika siswa kelas 6 SD Nurul Iman. Di sana kan banyak nilai, maka langkahnya yaitu kita list satu persatu. Yang mendapat 5 itu berapa orang, mendapat nilai 6 berapa, dan seterusnya hingga yang mendapat nilai 9 ada berapa orang. Maka bisa disajikan dalam tabel yang ada pada video. Yang kedua, penyajian data dalam bentuk diagram. Diagram dapat dibentuk menjadi 3, yaitu diagram batang, diagram garis, dan juga diagram lingkaran. Yang pertama adalah diagram batang. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu melukis sumbu datar dan sumbu tegak atau sumbu X dan sumbu Y yang saling berpotongan, dan juga membuat skala yang sesuai. Contohnya, terdapat data hasil panen dari berbagai jenis tanaman pada tabel berikut. Ada kedelai, kacang, bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. Dan juga hasilnya dalam bentuk kuintal. Langkah selanjutnya kita perhatikan hasil dari tabel tersebut. Dari tabel diperoleh hasil panen kedelai 15 kuintal, kacang 12 kuintal, bawang merah 10 kuintal, bawang putih 8 kuintal, dan cabai 5 kuintal. Kemudian, data tersebut kita rubah menjadi diagram batang seperti pada video ini. Bisa kita tafsirkan bahwa panen yang paling banyak yaitu pada tanaman kedelai dan paling sedikit yaitu pada tanaman cabai. Bentuk yang kedua yaitu diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkesinambungan dan berskala. Untuk menggambar diagram garis diperlukan sumbu mendatar dan sumbu tegak yang saling berpotongan. Contohnya, ada data siswa di SD Tunas Bangsa dari tahun 2015 sampai 2019 sebagaimana berikut. Maka bisa kita rubah menjadi diagram garis seperti pada video ini. Dibuat garis-garis yang saling berkesinambungan antara 2015 sampai 2019, di mana datanya sesuai dengan pernyataan sebelumnya. Dari data ini dapat ditafsirkan bahwasannya jumlah siswa terbanyak pada tahun 2016 dan paling sedikit pada tahun 2017. Pada tahun 2018 terjadi kenaikan jumlah siswa, sedangkan pada tahun 2019 terjadi penurunan jumlah siswa. Yang kedua adalah diagram lingkaran. Terdapat dua bentuk diagram lingkaran, yaitu diagram lingkaran dalam bentuk derajat dan juga persentase. Dalam satu lingkaran penuh, besar sudutnya 360 derajat dan persentasenya 100%. Berikut adalah rumus mencari besar sudut dan juga persentase juring. Untuk besar sudut sama dengan banyak data per jumlah data kali 360 derajat ya. Maaf, di slide-nya tidak terlihat. Yang kedua, untuk persentase juring yaitu banyak data per jumlah data kali 100%. Yang pertama, membuat diagram lingkaran dengan derajat. Misalkan ada data ekskul dalam suatu sekolah dan banyaknya siswa yang mengikuti setiap ekskul tersebut dalam tabel berikut. Silakan kalian cermati dulu ya tabelnya. Langkah berikutnya adalah mengubah nilai angka menjadi nilai derajat satu per satu.
dari paskibra, misalkan 20/100 dikali 360 derajat sama dengan 72 derajat. Mungkin kalau ada yang bingung, kenapa jadi per 100? Karena jumlah siswa yang mengikuti eskul adalah 100, maka yang di atas 20 itu adalah yang ikut paskibra, per 100 adalah jumlah siswa yang mengikuti seluruh eskul. Nah, cara mengerjakan ini juga berlaku untuk eskul-ekskul yang lain. Silakan kalian cermati pada video ini. Berikut adalah hasil dari diagram lingkarannya dari kegiatan ekskul siswa. Kalian bisa menggambarkannya menggunakan bantuan busur derajat untuk menentukan besar sudutnya. Yang kedua adalah mengubah data menjadi diagram lingkaran persen. Silakan kalian cermati dulu data jenis pekerjaan dan banyaknya orang yang bekerja pada suatu daerah sebagaimana berikut. Selanjutnya kita rubah data tersebut menjadi nilai persen sama seperti cara derajat tadi. Misalkan untuk yang tani ada 800 orang dan jumlah total yaitu 2000 orang. Maka mengubah menjadi persen yaitu 800/2000 kali 100% sama dengan 40%. Hal ini juga berlaku untuk jenis pekerjaan yang lainnya ya. Silakan kalian cermati. Kemudian data kita rubah ke bentuk diagram lingkaran dengan persen. Hasilnya adalah sebagaimana berikut. Kalian bisa membagi-bagi sendiri ya. Yang tani 40%, buruh 25%, yang dagang 30%, dan PNS 5%. Untuk menambah pemahaman kalian coba ya mengerjakan tugas ini. Ada data banyaknya pasien di sebuah rumah sakit dalam sehari. Ada berbagai jenis penyakit. Coba kalian ubah data tersebut menjadi diagram batang atau diagram lingkaran persen atau diagram lingkaran derajat. Silakan kalian pilih salah satu saja. Tugas kalian kerjakan di buku kalian, sertakan nama lengkap dan kelas di pojok kiri atas, serta kumpulkan di grup belajar ya, jangan chat pribadi ke guru. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Kalian juga bisa follow Ibu di @razik_bimbel, in Instagram milik Bimbel Ibu, @nafisiis, dan juga Facebook Zatun Nafis. Terima kasih.